Ya, kalau tarling kan harusnya sih ada. lamun tarling wis pasti gitar lan suling. Tarling uga bisa taraweh keliling. Asik. Tarling bengene melatar dadi eling. Asik. Tarling dekening latar disangka maling. Bernyanyi gembira bergoyang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Istimewa ini ronda dakwah yang ke berapa? Ento? Ketujuh. Kita nggak kerasa ya saking semangatnya dan mungkin karena oh sampai nggak pakai mic ya. Nah sini. Enggak apa-apa. Ini luasannya jangkauannya luas. Lumayan jauh ya. Ini ronda dakwah yang ketujuh. Wow, luar biasa. Ini baru musisi. Ini baru serius ini. Sampai gemeter ini. Kedatangan Om Cepe. Terima kasih Om Cepe The Hendrik. Luar biasa. Terima kasih Om Cepe sudah menemani ronda dan dakwah. Ini terima kasih Om John, Pak Wahyu, Om Baruna, Om Kang Mus yang sudah hadir di studio dan dakwah. Mantap. Barusan tadi habis status butuh kameramen dan editing yang ikhlas beramal. Beramal biasanya Pak. Ikhlas beramal dan ridho untuk di podcast dan dakwah ini. Luar biasa ini sebetulnya Om Cepe, ini kegiatan bapak-bapak yang ada di sekitar ini untuk supaya tidak bete lah, ada kegiatan ngobrol-ngobrol, menambah pengetahuan dan terutama relasi, dan yang lebih utama lagi adalah silaturahmi. Akhirnya Pak Yanto dan Om Cepe ternyata tonggoan. Pernah tahu. Oke. Pernah tahu ya Pak? Pernah tahu. Tapi udah lama ya Pak? Udah lama lah. Tahun kapan Bu? Tahun kapan? Tahunnya Bu. Oke. Dan ini luar biasa di tamu ronda dakwah yang piket yang ke-7 ini. Ini Om Cepe ini punya single Sumpah Edan. Dan ini bisa dinikmati di mana Om Cepe? Di semua platform digital. Semua platform digital seperti YouTube, Deezer, Spotify, Riso dan sebagainya. Oke. Di TikTok, Instagram, Facebook, WA juga ada. Untuk update status bisa ya? Bisa dong. Oh iya, silakan Pak Yanto yang kemarin di flyer itu ya itu singlenya Sumpah Edan. Ya udah bukan Busung Edan. Busung Giting. Busung Giting, Busung Edan. Iya, oke. Nah, kita akan mengulik kenapa ada single Sumpah Edan. Mungkin Om Cepe apa sih latar belakang yang terlahirnya single Sumpah Edan itu Om Cepe? Jadi Sumpah Edan itu lahir dari apa ya? Mungkin keresahan jiwa. Ya, salah satunya itu keresahan. Terus saya melihat beberapa fenomena di tengah masyarakat, bahwasanya sekarang itu kan banyak TKW lah ya. Oke, PMI ya. Sekarang gitu PMI, pekerja migran Indonesia. Ya, siap. Nah, itu hubungan itu terkadang terkendala oleh hubungan semacam karena wanitanya pergi ke luar negeri, jadi akhirnya ada beberapa konflik di dalam hubungan tersebut dengan berbagai macam alasannya jarak lah, alasan karena sibuk bekerja dan sebagainya. Akhirnya banyak teman-teman yang akhirnya menjadi kurang bisa menyikapi itu dan akhirnya menjadi frustasi. Makanya di dalam liriknya tuh, di bait refnya tuh saya menyampaikan pesan untuk ya semangat aja. Makanya di situ kan bernyanyi bersama, bernyanyi gembira, bergoyang bersama. Gembira, bergoyang. Oke, kita tahan dulu. Tapi yang berikutnya juga ini genrenya tarling Om Cepe. Betul tarling. Kenapa bisa atau misal yang populer kah atau kenapa memilih tarling? Setahu saya waktu saya
pertama kali ketemu tuh reggae. Iya, reggae. Nah, reggae itu kan nggak beda-beda jauh sama tarling lah. Mainnya senar bawah gitu. Iya, betul. Senar bawah. Iya. Udah banyak kunci-kunci senar Iya. bawah. Reggae juga begitu, tarling juga begitu. Alasannya ya karena saya suka musik tarling, Mas. Oke. Selain itu saya juga ingin memperkenalkan tarling dari apa ya, dari sudut pandang saya gitu. Sebagai mungkin orang mengenal saya seniman reggae ya, atau di musik-musik lain lah. Dulu pernah di hardcore juga gitu. Maka saya memperkenalkan musik tarling melalui sudut pandang saya gitu. Dari selera musik yang saya gabungkan gitu, ada pop, mungkin pop 80-an digabungkan dengan nada tarling seperti itu sih. Ya memang sekarang area musik ya. Mungkin karena beda generasi kali ya. Ya, betul. Sekarang kan musik TikTok ya Allah. Kita nggak ngerti sama sekali. Veronica lah, apalah gitu. Lebih gampangnya sih gini. Jadi saya itu ingin jadi jembatan antara musik tradisional Cirebon dan musik modern yang sekarang beredar gitu. Oke. Karena sejujurnya kalau musik tarling masuk di skena musik tuh sulit. Skena musik nasional. Iya. Justru populer hanya di kalangan lokal saja, kayak di Cirebon, Majalengka, Indramayu lah ya. Mungkin ada beberapa penyanyi yang menyanyikan lagu tarling ada, tapi tidak sepopuler seperti, mohon maaf, yang di Jawa Tengah, Jawa Timur kan. Yang campur Ya, campur sari yang dipadukan. Iya. Adela. Salah satu inspirasinya itulah. Oke. Dari keadaan itu saya membaca bahwa tarling juga bisa sebenarnya kayaknya. Maka saya coba dengan musik yang saya bisa gitu. Itu musik lokal berangkat ke nasional itu era Deddy Kempot ya? Betul. Oke, Cidro, terus apa gitu ya? Sebenarnya waktu zamannya Didi Kempot pun sudah ada satu lagu Jambu Alas. Jambu Alas. Yang dinyanyikan oleh Mas Didi Kempot itu ada sebenarnya. Tapi memang apa ya, daya tariknya kurang, memang masih kurang lah gitu. Maka saya mencoba mendorong kembali hal itu melalui sudut pandang musik saya. Gitu. Oke, ini dari tarling berangkat dari keresahan. Apa ya, mungkin karena sulit, satu, modernisasi, peperangan kebudayaan lah. Cuman kalau tarling itu biasanya musik-musiknya atau liriknya itu dilihat sama keadaan, realitas sosial masyarakat. Batur-batur kita kang semacam apa ya, frustasi gara-gara percintaan yang semacam itu. Gitu loh. Jadi saya mencoba untuk menenangkan mereka dengan lirik yang tadi, bernyanyi bersama, bergoyang bersama itu. Bernyanyi gembira, bergoyang bersama. Tapi itu ada unsur-unsur reggae-nya ada? Enggak ada. Murni tarling. Tapi saya campur dengan bahasa Indonesia. Gitu. Jadi bahasanya ada dua bahasa, ada bahasa Cirebon dan bahasa Indonesia nasional. Harapannya dengan adanya bahasa nasional inilah nanti bisa menjadi jembatan untuk bisa masuk ke skena musik yang lebih besar gitu. Emang kalau sama campur sari Mas Didi Kempot yang tarling agak jauh gitu. Iya, betul. Tapi jangan sangka loh, Pak. Tarling itu lagu sepanjang hayat menurut saya. Betul. Pemuda idaman. Ya. Itu dimainkan setiap bulan puasa. Bulan puasa juga ogrong. Iya, pemuda. Ya, bahkan mungkin secara nasional pun lagu pemuda itu bisa ada di telinga. Iya, benar. Nasional, terutama di generasi baby boomer, milenial awal, itu familiar dengan lagu-lagu tarling itu. Bahkan dulu Gus Dur itu menyukai lagunya Diana Sastra yang apa ya? Juragan Empang. Juragan Empang apa ya? Terbalik ya? Stres Gohom berarti. Terbalik. Stres Gohom. Ya, saya kayaknya Gus Dur pernah menyukai lagu Diana Sastra itu, nggak tahu saya persis judulnya, dan itu berangkat dari musik-musik pantura begitu. Kira-kira begitu Om Cope. Nah, kenapa pilihannya kok tarling? Karena saya suka tarling juga. Saya di kampung tuh dicekokinya musik tarling Mas dari kecil, Mas. Secara zamannya lagunya tuh outsourcing, judulnya outsourcing.
Yoyo S pihak ketiga. Outsourcing. Saya nyari persamaannya outsourcing apa ya? Outsourcing apa? Kami kontrak apa nih? Apa nih? Oh, ternyata pihak ketiga. Betul Pak. Masuk. Oh iya. Nah di era itu dulu. Iya. Ari jangan pengen kan wong dagang es-wing Pak. Iya, betul. Ah itu kan musiknya musik yoyo juga. Iya, outsourcing. Bisa Di jauh saat internet belum Iya, ada iya. mungkin ya. Dan zaman dulu di era 90-an Masih kaset Pak. kaset dan di kampung-kampung paling apa besar suaranya. Nah, secara tidak langsung saya terdoktrin oleh musik-musik tersebut. Karena memang ketika saya keluar rumah banyak pedagang, banyak tetangga, tukang getuk apa wis musiknya ku tarling. Wong ngobrol salah satu. Iya, Bulan benar. puasa. Luar biasa. itu. Tapi nggak mengkhawatirkan soal target bahwa ini minatnya lokal gitu. Gimana? Justru Om saya lebih optimis ya. Oh, dengan oke. dengan apa ya identitas yang saya bawa ini, saya membawa Cirebon Mm-mm. pada mungkin harapannya naik ke skala yang lebih luas gitu ya. Oke. Dan identitas inilah yang menjadi bekal saya justru. Oke. Di reggae pun sebenarnya saya nggak main reggae pure banget 100% reggae. Reggae Ada tarling. beberapa iya Pak. ada Iya, ada tuntun. ada intonasi tarlingnya juga. Iya, lokal Cirebon. Reggae, tarling, ska itu hampir sama. Betul. Hmm. Itu secara beat betul, secara tempo Iya, masuk. masuk. Benar. Hampir sama. Dangdut lah lebih globalnya Dangdut tuh masih oke. Sama Jamaican sound gitu. Iya. Yang penting bukan outsourcing lah ya. Betul. Bukan sekulit bawang. Anu kan sekulit bawang, Pak. Ya, sesuai bawah. Ya Allah, iya. Bocah. Itu lagu-lagu legend. Iya, tapi sekarang ada musik tarling yang dipakai oleh perusahaan perusahaan KI lah ya. Kereta kan ada musik kayak warung pojok Iya. itu yang di Betul. artinya kan dinikmati ya oleh Malah itu pernah dinyanyiin sama Benyamin S. ini po. Warung pojok. Iya, warung pojok pernah. Oh, Betul. sampai ilmu musiknya luar biasa ya, Pak. Pengetahuannya Iya. Artinya mau kalau di dalam cuma asli. tidur ya. Tapi saya pernah ke Bangka, Pak. Dan ada alumni Cirebon, dia dulu juaringin. Nah, pas kontak saya katanya kamu mau ke Bangka dulu. Iya, saya bilang. Bawa kaset CD tarling. Cuma kayaknya tarling zaman dulu ya Kontemporer Asolani, gitulah. Jadi itu apa? Tarling apa? Iya. Menurut saya Panturaan sih gitu. ya masih Wayu. ada unsur Wayu. tarling, memang ada unsur tarling. Berangkatnya dari tradisi tarling. Itu Lalu dikembangkan, dia memadukan musik dangdut, musik modern dengan elektron kan. Iya. Nah, itu akhirnya terciptalah bentuk musik yang Iya, seperti itu. kayaknya orang yang pernah hidup di Cirebon, meskipun dia di luar sana, pasti akan rindu nuansa-nuansa musik-musik lokal. Betul. Katanya ya tadi saya pas di Bangka, dia mesen CD tarling, Asolani aja mabok bae, Mabok Mong Diwai. Mong Diwayu. Iya. Zaman dulu. Zaman dulu, oke. Jadi saya udah kelihatan tuanya ya Iya. gitu, Pak. Tapi itu menjengkelkan, Pak. Saya pernah putus cinta. Apa ya? Karena dimulai. Kelowas apa lagu kelowas apa ya? Iya, keluar. Itu menjengkelkan sekali. Om Coba bisa coba dimainkan sumpah edannya sedikit saja. Boleh. Pakai apa? Pakai gitar. Boleh, oke. Mas, baru nah. Biar nanti Kamus bisa nyetel di Madrasah Dinia. Ya, kalau tarling kan Harusnya sih ada. lamun tarling wis pasti gitar lan suling. Tarling uga bisa taraweh keliling. Asik. Tarling bengene melatar dadi eling. Asik. Tarling da kemening latar disangka maling. Keren juga nih. Aduh. Pak Kolo dulu aja dulu. Oh. Iya. Pak Kolor. Oke. Untuk PM ya.
Kudu senok aja keterlaluan. Kakang nonggoni sampai tahunan. Ibarat sumur marani timbang. Oh, sumur marani timbang. Mane kakang dikira-kira. Anjir. Nang apa ujung ucap janji, sumpah edan yen blida di siji. Sekian senok ora kelingan, asik malah demenan karo wong liya. Asik. Apa nyerah putus asa, masih ingat wong tua. Kakang bisa bahagia senajan senok wis langka. Asik bernyanyi gembira, bergoyang bersama, hilang semua resah. Mari nyanyi bersama, bernyanyi gembira, bergoyang bersama, hilang semua resah. Mari nyanyi bersama. Asik. Jadi canda. Ini nanti kena copyright nggak nih? Enggak ya. Aman. Ilmu royalti. Aman. Oke, ini musiknya tuh apa liriknya ya? Apa relate banget dengan situasi perkampungan, Kondisi percintaan kondisi di percintaan, wilayah pedesaan lah ya. pedesaan. Iya. Cocok sih di daerah Cirebon, Indramayu, Majalengka. Iya, LDR. Oke. Kamu Kang Wahyu, Bantuan lah. Mas John, monggo barangkali pengen bertanya. Silakan Pak. Santai we, Pak. Aja serius-serius bisa Pak. Takon we, Pak. Wong di Mas. Mangan dulu Mas. Apa Pak? Oh, mungkin eranya beda ya Tarling. Itu dibuat tahun berapa? Sebenarnya proyek ini tuh baru Mas. Oh, Di tahun 2025, tepatnya kurang lebih tuh di bulan Juli kemarin. Nah, alhamdulillah saya itu bekerja sama dengan Cobra Record. Cobra Record itu posisinya ada di Pamulang. Oh, Tangsel. Ya, Oke, Cobra. Nah, beliaulah yang memfasilitasi untuk bisa disebarkan di seluruh Semua platform tersebut. Oke. Dan alhamdulillah beliau juga yang apa ya, memberikan satu jaringan koneksi terhadap proyek Solo ini. istimewa. Orang tersebut. Bukan. Oh, bukan. Artinya Pamulang. Orang Pamulang. Akses dari ngeband Pak, dari Another Project itu. Memang mungkin dianya orang Cirebon jadi tahu. Oh enggak sih, memang beliau tuh apa ya, mengakomodir teman-teman orkes di seluruh Indonesia mungkin. Lalu hubungannya dengan Another Project seperti apa? Another Project masih jalan, masih aman oke. dengan kondisi sekarang. Opai yang sudah mendahului kita mencoba nanti untuk di tahun ini tuh mudah-mudahan sih bisa tercapai ya. Jadi kita mau ada tribut untuk Opai. Oh, Jadi lagu-lagu yang kemarin tuh kita rekam ulang jadi satu album dengan 10 vokalis yang berbeda. Itu bocoran tuh. Istimewa. Sebelumnya belum saya sampaikan. Iya. Hanya di dakwah. Hanya di sini. Mau Kamus? Ya, silakan. Salah satunya. Konsepnya kan mungkin sebagai vokalis dan pencipta ya mungkin. Nah, bisa menerima dari luar nggak lagu dari luar atau ciptaan atau bisa menerima atau khusus untuk ciptaan sendiri? Maksudnya gimana, Pak? Menyanyikannya. Saya punya ciptaan lagu. Itu bisa atau khusus Mas Cepe cipta sendiri. Bisa jadi, Pak. Itu Kamus bisa itu jadi, Kamus. Pak.
Bisa jadi, Pak. Iya, bisa jadi. Woi, keren kamu sini. Iya. Siapa kamu nih? Nanti di aransemen sama Om Siap. Cepet nih. Siap, siap. Wih, keren nih. Barangkali Pak Mus punya liriknya gitu. Maksudnya saya ini Nanti lagunya busuk lapar ya. saya punya lirik nih, coba dibawain. Di aransemen gitu ya. Silakan dinyanyikan. Atau misalnya lagu. Oh gitu. Oh gitu. Jangan-jangan penyanyi juga nih, Bapak. Penyanyi ini. Kolaborasi kita. Iya, penyanyi kamu sini. Dan dalam toilet. Vokalis band kepret, Pak. Band kepret. Oh iya. Band iya, kepret. Nah, ngomong-ngomong, Sumpah Edar ini sudah dibawakan di mana saja? Sementara kita tuh baru di Cirebon sih. Oke. Kemarin sudah pernah di Jakarta, Mas. Wish. Di acara Jakarta Zain Festival. Heeh. Anak-anak IKJ kalau nggak salah. Oke. Sama Mas Wangso, beliau yang ngajakin sih. Mhm. Jadi pada waktu itu The Hendrik diajak untuk main di acara Jakarta Zain Festival dengan catatan membawa satu Zain. Oke, majalah kecil. Ya, majalah kecil yang berisikan tentang apapun. Akhirnya saya bekerja sama dengan Mas Wangso dan ada penulisnya namanya Mas Adam. Mas Adam. Oke, Dari oke. Desa Karangwangi kalau nggak salah. Ya. Mas Adam, beliau menulis tentang The Hendrik akhirnya. Oke. Dari sudut pandangnya Mas Adam seperti Oke, oke, oke. ya dicetak menjadi satu Zain, kita bawa ke sana. Oh, Itu sebetulnya tuh ada nggak sih ya, maksudnya generasi penerusnya gitu. Kenapa? Untuk Tarling ini, maksudnya di Cirebon tuh ada nggak komunitasnya? Kalau saya belum nemu sih, Pak. mungkin kalau Belum ketemu. Tarling pop kontemporer Mungkin ya ada, seperti yang kamu juara 2 di Akademi Dangdut kayak apa namanya? April. Iya, mungkin ada Cuman itu sih. kan lebih Ya ke vokal. Kalau untuk komunitas mungkin ada, tapi saya belum nemu aja, belum ketemu gitu. Belum ketemu. Dan untuk yang bikin musik kayak saya gini belum ada juga. Oke, oke. Yang main di acara-acara teman-teman yang maksudnya anak-anak muda gitu. Belum ada ya. Belum Betul, ada. betul. Paling kan mereka main masih di kelas hajatan. Ya maksudnya di wilayah-wilayah itulah. Nah, kita tuh masuk ke wilayah yang beda gitu tuh. Oke, oke, oke. Acara di all genre misalkan kayak besok di acaranya The Jack ya Mas ya. Acara The Jack tuh namanya apa? Acara apa? Loh, Di Cirebon. Fidelta Tigre di Montir. Ya di Cirebon. Oh, Montir gue di. Ada hardcore, ada metal, dan situ biar kenal juga tuh. Iya, Itu. musik lokal ya. Ya. Oh, keren. Ya, musik-musik underground lah. Ning Ya, Montir ning di. itu Paref. Oh, tuh Paret. Nah, kita Iya, masuk di situ, Mas. Kita Oke. masuk di wilayah-wilayah itu. Awal-awal kita main di acara Subsonic Foreplay ya, Mas ya. Sama Iksan Scooter. Oh iya, musik-musik indie lah ya. Ya. Istimewa. Jadi Oke. saya berharap bahwa The Hendrik itu bisa bisa menjadi jembatan. Gitu. Sebenarnya saya yakin sih kalau orang Cirebon pasti suka musik. Pasti, Paling pasti Cirebon itu, pasti. Cuman itu. terkadang kan karena komunitas pergaulan Iya, gitu iya, kan, iya. mereka musiknya Dan juga Rasanya. medianya sekarang sudah di tangan masing-masing. Betul. Jadi mereka sudah banyak informasi. pada akhirnya hal itu tuh Oh, menjadi kesenangan Iya. yang bersifat personal aja Iya, di iya. rumah paling kan. Dan lebih kalah dengan Veronica. Oke, luar biasa. Ini berarti artinya Sumpah Edar itu diterima di masyarakat ya. Amin, amin. Amin, amin. Sekarang di Spotify sudah berapa viewernya? Belum banyak sih kemarin banyak. sih, iya kemarin sih kurang lebih ada 50 pendengar per bulan baru. 50 ya, artinya lumayan Iya. kalau diakumulasi sudah berapa bulan kan banyak Iya. gitu. 50. Kalau di YouTube di platform lain? Kemarin saya cek tuh sekitar 500-an lah. 500 sampai. Oke. Itu ada lagi selain Saya baru single, Pak. Baru Baru single. single. Rencana tahun ini saya mau menggarap album sih. Wih, istimewa. Yang mohon doa restunya aja. Amin. Biasanya terutama Kang Enggak, Amos nih. album ini deh. Album buat kenangan. Kayak sekolah Anda. Anda foto kenangan. Iya. Ngomong-ngomong Pak itu tadi Tarling apa Pak? Tadi Pak, Tarling siapa? Bakolor kemudian. ya gitu. Iya. Ada nggak
apa Om Cupe yang melatar belakangi saya harus punya singer tarling begitu, atau misalnya ada sosok siapa yang menginspirasi sehingga sampean saya harus mengeluarkan musik tarling nih untuk mengenalkan. Enggak sih. Jadi saya melihat gelombang musik aja sebenarnya Mas sekarang. Oke. Jadi musik sekarang tuh semuanya sebenarnya punya audiensnya masing-masing. Betul, punya ya. pasarnya Dan masing-masing. kadang sudah tidak lagi melihat genrenya apa, tapi seberapa kuat pesan yang masuk kepada teman-teman dan relate si liriknya ini kepada teman-teman gitu, kepada yang si pendengar itu. Dan secara musik sebenarnya apa ya? Ya menurut saya semua sama sekarang tuh Mas. Nah maka karena saya suka tarling, mungkin saya nih akan lewat tarling nih, akan menyampaikan sesuatu lewat tarling gitu sih. Iya. Kalau terinspirasi itu karena gelombang musik yang sudah atau mungkin prihatin lihat anak-anak sekarang enggak sih. Gen Enggak Alpha, prihatin juga. Gen Z. Kasihan ya musiknya, selera musiknya Enggak juga ya, sih, enggak oke, juga, oke. enggak juga. Iya, Karena tapi gini. nggak punya ideologi Pak. Betul. Ya mungkin secara ideologis saya melihat koplo sekarang merajalela kan. Iya. Nah, saya meyakini juga bahwa tarling juga bisa akan seperti itu. Iya bisa, tapi hanya Maka saya akan buat itu gitu. Dan cara mendorongnya bagaimana ya? Nanti saya sama teman-teman gitu. Oke. Karena memang ya mungkin hanya dikenal di kalangan sendirilah. Iya, pasar sendiri. Iya. Benar. Nah, Ya, saya tuh mencoba untuk mendorong itu agar lebih skalanya lebih luas, lebih lebar gitu, lebih masuk ke skena-skena musik gitu. Iya. Tapi kan tahu lagu Stas Go Home? Kader balik Iya. apa? Tetap demen. Oke, forever. Pun telah remis Pak. Iya. Cuma liriknya tetap demen. Iya. Tapi kalau melihat musik sekarang, Om Cepe melihat pergeseran musiknya seperti apa di era-era sekarang? Sekarang tuh musik tuh lebih apa ya? Lebih leluasa untuk mencari audiens. Oh, lebih merdeka lah Lebih ya. merdeka, lebih bebas sebenarnya. Tidak terkait genre, tidak terkait dari mana asalnya, tidak harus dari kota besar gitu. Karena saya melihat beberapa teman-teman yang dari daerah pun sekarang sudah wah ya oke lah. Yang terakhir yang viral itu soal sen kiri mama-mama itu loh. Ingat nggak Pak? Pernah nggak lihat di FYP? Yang rapper itu Yang rapper itu. Atau mungkin sekarang banyak musik ya kayak musik-musik timur itu kan? Iya, sekarang mungkin didominasi oleh timur ya. Iya. Musik-musik itu. Mungkin bukan karena itu alasannya, tapi karena memang media sekarang mudah untuk recording, untuk memproduksi musik lebih mudah. Dan cara menikmatinya pun sudah banyak di semuanya. Iya, di semua platform. Dulu hanya kaset pita. Ya, kaset pita kudu. Dan itu mahal banget. Iya. Kudu Grage. Kudu Grage. Ari Blining Arjawi Nangun. Iya. Mungkin karena itu ya faktornya memproduksi musik itu mudah ya. Lebih mudah. Nah, ada nggak kekhawatiran Om Cepe soal sekarang kan ada Suno aplikasi yang kita pengen punya musik karya gitu kan sekarang gampang banget. Kalau khawatir sih enggak lah ya. Enggak ya. Cuman justru bukan di wilayah musik akhirnya. Kalau bicara tentang itu, saya tuh khawatirnya tuh bukan di musiknya, tapi sumber daya manusianya. Nah itu. Kalau di musik sih saya rasa semua seniman atau semua pemusik punya kekuatan apa ya, kekuatan batin untuk musik sih. Saya rasa orang juga tahu bahwa ini musik AI atau bukan gitu. Orang akan tahu. Ya relatif. Orang akan tahu. Memahami ya karena. Iya. AI itu nggak punya karakter, nggak punya ruh, kira-kira begitu. Nggak ada emosionalnya lah. Iya. Kecuali mungkin dipandu kali ya, nggak sembarangan bikin musik. Iya, tapi memang ada beberapa musisi yang melakukan apa ya, terobosan mungkin ya, atau cara baru, formula baru dengan cara bekerja sama dengan AI tadi. Jadi sebelum membuat musik real, mereka bikin musik di AI dulu, lalu dia
aransemen ulang, Iya, ada iya. beberapa apa ya, bukan instrumen atau riff ya, bahasanya riff ya, riff yang dibuat ulang itu tuh jadi sebuah lagu gitu, tapi dimainkan dengan instrumen secara langsung. Iya, 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 iya. Ada juga yang seperti itu sekarang. Jadi tidak murni AI dikeluarkan langsung gitu, Iya, 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 menjadi iya. sebuah karya gitu, enggak. Tapi nggak ada kekhawatiran lah ya soal teknologi tadi. Ya, justru kekhawatirannya berbeda ya. Iya, iya. Di ruangan yang berbeda, maksudnya di luar Iya, iya, iya. musik ya. sumber dayanya. Iya. Ya semua itu sebenarnya aplikasi apapun bagus. Iya. Pada tergantung penggunanya. Betul. Sumber Iya, daya. iya, iya, iya. Kayak dulu ada kekhawatiran sosmed kan ya. Iya, benar, benar. Dulu kan sosmed. sempat ada kekhawatiran sosmed itu. Kalau bagi pengguna yang ingin berbisnis, mungkin mereka tidak punya kekhawatiran mungkin ya, karena di situ bisa menciptakan peluang-peluang gitu. Iya, 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 iya. Tapi bagi orang yang hanya menikmati yang dengan cara yang tidak jelas aja gitu tuh. Sebenarnya pengen apa sih? Scroll baik kan aktif. Iya, iya, iya. Menganalisa enggak, ingin menjadi konten kreator juga tidak, Iya, iya, hanya iya. menikmati kan. Nah, itu sih yang jadi PR mungkin ya. Tapi itu di luar musik, Pak. Iya, 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 iya. Dibahas di luar tema. Ngomong-ngomong, Sultan berkarir di musik sudah berapa tahun? Berkarir di musik sejak usia 18 aja. 18 Sejak tahun. usia baru balik. Ya, 18 tahun. Kalau bisa main musik tuh, bisa main gitar tuh kelas 1 SMP. Oh. Membuat bikin band tuh. Dulu apa tuh? Genrenya pop apa? Awalnya belajar pop, Pak. Ceylon Seven, Slang, Iwan Fals, Slang. Ariel Noah belum ada ya? Belum. Oh, belum. Ariel Noah tuh 2000-an kalau nggak salah ya. Iya, 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 iya. Mungkin Saya sebelum itu. Berarti di zamannya Tommy J Pisa apa? Wah, hebat. Jauh itu. Itu Pak. Bapaknya itu. Iya, 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 iya. Kopi Mesa. Oh, Tapi berangkat dari Tarling itulah ya. berangkat dari Tarling. Karena Akhirnya saya mencoba untuk apa ya, cari pengalaman baru di dunia musik yang memang sebelumnya belum saya pelajari. Dulu pernah mulai serius tuh sebenarnya di Plumbon. Saya mulai serius tuh mulai ke produksi, ke produksi lagu. ke profesional. Iya. Mulai apa ya, punya rencana bahwa nanti sebuah band itu nanti kita akan dibayar nih. Itu tahun berapa itu, Pak? Tahun 2001. Oh, memang lagi gila-gilanya ya musik 2001. tahun 2000 luar Underground, biasa. saya hardcore awalnya. Nah, itu mulai serius tuh dengan formasi yang menurut saya ada. keren lah. Iya, keren. Cirebon Ya. selain apa? Untuk hardcore itu daerah Cirebon Barat ya? Ya, Ramenya. betul. Daerah. Memang Second Sipil itu Cirebon juga. Second Civil Cirebon, tapi Oke. pop mereka. Pop ya, pop. Nah, saya masih belajar tuh. Second Civil muncul. Tapi kan di era tahun 2000-an itu musik Indonesia ya lagi Ya, luar biasa ya. sekali. Saya hardcore sama teman-teman di Plumbon itu kurang lebih 4 tahun lah, 2004. Nah, akhirnya 2005 dalam perjalanan saya membuat band baru ya tadi. Another Project. Dengan Saya sekilas seperti baca saya. di artikel Another Project itu kumpulan beberapa band toh. Iya, Makanya bikin Another Project. betul. Project apa kalau Proyek band? lain. Proyek lain. Dulunya apa, Pak? Saya hardcore. Hardcore itu nama Iya. itu. Oh, oke. Freedom. Nah, Freedom. Opa itu di band kayak apa ya, British lah. Oh. Band-band British kayak Oasis gitu. Oh, oke. Ya, mungkin itu. Nah, yang lain tuh ada yang dari musik punk. Banyakan sih musik punk ya. Oh, oke. Nah, ketemu di satu titik yang sama, yaitu kesukaan terhadap musik reggae. Waktu itu baru mengenal Bob Marley. Bob Marley. Mempelajari tentang siapa sih Bob Marley, apa sih, kenapa sih bisa terkenal itu, sepopuler itulah ya. Akhirnya kita mempelajari dari beberapa informasi yang sangat terbatas sebenarnya, dari buku kan, dari literasi yang Iya, ya, zaman kayak dulu. Sekarang pengen hanya Google gampang. Iya. Bob Marley, metu kabeh. Saya tahun 2000 berapa kenal Om Cepet itu? 2022 ya. 20. 20. Tapi ini bukan project musik. Ini project kemanusiaan. Masya Allah. Religius banget. Dan Proyek kemanusiaan. project kemanusiaan, perdamaian, toleransi. Ya. Dan
kata koordinator ada musisi di sini, salah satu pesertanya siapa? Another Project. Saya mencari Pak, dan saya merasa bangga nongol di TV One, Iya. terus di coklat kita. Ya. Wih keren saya bilang. DC. Iya DC-DC. DC-DC ya? Iya, DC-DC. DC. Artinya kan, wah Cirebon punya musisi musik nasional nih begitu. Bangga saya, Om Cepe. Iya. Istimewa. Saya juga berbangga. Ya, karena tahu saya tuh lagu Warung Pojok itu kan lagu dulu banget. Oh, iya, iya. Dinyanyiin tuh Benyamin. Oh, Warung Pojok itu. Ya memang legend banget itu Pak. Legend banget itu. Legend. Warung pojok legend. Oke, silakan Kang Mus mau bertanya. Ini Om John. Pak Yanto, silakan Pak Yanto, atau mau tarlingan tadi yang apa namanya? Duet ya. Duet. Ya. Kalau sama Om Cepe ini beda server. zaman. Kalinya kalau penyanyi Karli kan biasanya tuh muncul terus turun lagi nggak ada lagi. Siklus itunya apa? Terkenal baru terusan nongol lagi. Itu karena mungkin kendala produksi biasanya Pak. Biasanya kalau orang sudah terkenal, sudah banyak duit itu lupa untuk produksi. Oh, dia sibuk manggung gitu. Nah, produksi itu bagian dari untuk mempertahankan sebenarnya. Jadi setiap ada lagu baru dipromosikan lagi. Setiap ada lagu baru lagi, bikin lagu baru dipromosikan lagi. Nah, mereka selalu bikin itu. Slang contohnya. Iya. Dewa 19 contohnya. Sepanjang tahun, sepanjang karirnya tetap keluar. Entah dalam bentuk single ataupun EP ataupun album. Dan biasanya mereka sekaligus sama musik videonya kan. Klipnya. Ya, sama klipnya kan. Gitu sih. Jadi salah satu penyebab kenapa sih penyanyi Tarling ada yang naik terus tiba-tiba hilang ya karena lupa untuk produksi Pak. Manggung, menyeluruh duit, Iya. lupa untuk membuat materi baru. Materi barunya ya tentunya harus melihat dengan melihat kondisi yang baru juga, yang saat itu dia alami juga sebenarnya. Iya. Mungkin karena nggak ada, maksudnya diwarisi gitu kan, kayak legend-legend dulu kayak Wakolor, terus Ajid. Kalau hal itu tuh saya rasa berbeda ya Pak ya. Kalau dalam musik ya saya lihat kayak kita ambil contoh yang musisi besar lah ya. Ahmad Dhani tidak serta-merta mewariskan secara langsung kepada anak-anak. Ya sumber daya tadi maksudnya. Iya, betul. Sumber daya dan minat. Beda sumber daya. Terus zaman berubah beda. Iya, beda selera. Betul Pak. Kalau mewariskan tuh apa ya? Ya mungkin ya hanya lagunya yang diwariskan. Iya. Tapi secara kekaryaannya, secara produksinya belum tentu sama. Gitu. Kayak contohnya Kus Plus lah. Iya. Anak-anaknya pernah bikin band juga kan? Ya, Junior Tulus Junior. Tapi kan enggak cara produknya ya hilang, sama. Nggak punya ruh lah, nggak punya ruh musik. Iya. Betul. Karena tidak bisa diulang. Iya, betul. Kalau siklus musik di Cirebon itu seperti apa? Maksudnya Om Cepe, ya saya tahu kan cuma Om Cepe yang memproduksi musik, bermusik secara profesional. Nah, ekosistem Cirebon itu seperti apa? Wah, keren sekarang Mas. Oh, banyak band keren sebenarnya. Salah satunya Mas Wangso tuh. Oh, Mas Wangso apa bandnya? Sunny Winter. Oh, pop. Banyak juga teman-teman. Ada Good Old Dream, ada Poison Nova, ada. Tapi gue nggak kedengeran. Ada Jam Steady. Jadi mereka juga beda menyampaikan karena mereka mainnya bukan di industri yang memang dan ada ranah-ranahnya sendiri. Ya populer juga Mas. Keren juga Mas. Oke. Itu kalau perform di mana? Ya di mana-mana. Oh, mereka juga keluar kota juga. Oh, Java gitu ya? Jazz kemarin. Wih, keren Java ya. Jazz tuh Good Old Dream main di situ. Incineret bagus juga. Thailand. Oh. Banyak sebenarnya, cuman bukan ranah yang Iya. Bukan. Saya Veronica sih soalnya. Veronica udah ngaji saya, Pak. Iya, saya enggak, maksudnya saya mungkin karena algoritma saya berbeda. Beda betul. Karena kan hidup sekarang itu ditukar sama algoritma. Iya. Jadi Mas, keren Mas. Oh. Justru gue itu punya yang almarhum
Opai. Heeh. main kemana-mana ke Jepang. Iya, iya, iya. Iya, udah ke Jepang dia. Orang. Iya, iya, iya. Yang tempat saya dengerin reggae-nya tuh. Iya. Saya kemarin bukan ngundang sih, tapi saya bikin event di sini, di daerah sini, ngundang Jatiwangi itu loh Pak, lahir. Bukan yang ibu-ibu Mother Bank. Mother Bank. Ya. Itu kan musik keresahan ibu-ibu yang rentenir. Ya. Nah, saya tahunya ya sekilas itu karena mungkin algoritma kita berbeda. Iya, Mother Bank bagus juga. Iya, Mother Bank dalam kemarin di Pesta Pora juga ikut. Iya, di Synchronize juga main. Synchronize main. Jadi ya mungkin karena hidup kita tadi diatur sama algoritma ya, jadi nggak nongol. Betul. Algoritmanya ngaji terus Pak. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Iya, kan betul itu. Hidup kita tuh diatur algoritma. Banyak Mas, keren-keren dan menurut saya band sekarang tuh justru lebih kreatif mereka tuh. Iya, karena memang informasi dan lebih berani untuk menyampaikan karya musiknya gitu. Bukan hanya ingin populer, bukan, justru keberanian terus secara menyampaikan musikalitas itu. Gitu loh. Kalau dulu kan banyak ya band, tapi kan kayak flat tuh Pak. Misalnya lagi musim Peter Pan, kayak Peter Pan, ya, Peter Pan semua. Usum Charlie, kok Charlie kan. Iya. Nah sekarang tuh udah. Nah sekarang tuh enggak. Iya. Dari beragam kali ya. Lebih beragam dan bermacam-macam secara musik keren lah. Ya, berani. Intinya berani. Cirebon cuman rumput laut apa? Rumput laut ya? Ya rumput laut. Rumput laut yang ya karena circle-nya sering ketemunya di situ. Ya karena memang di era tahun 2010 sampai 2015-an lah ya. Gelombang reggae itu luar biasa. Luar biasa ya. Sangat besar terutama di Cirebon. Makanya banyak band-band Cirebon yang beraliran reggae. Iya. Reggae tapi iya. Tak gendong kemana-mana. Dan setelah era itu habis, akhirnya musisi-musisi Cirebon tuh apa ya, secara ideologi aja. Wih, keren ya. Iya. Ini bukan popularitas materi yang dicari. Akhirnya mereka, wah saya suka musik ini nih dan belum ada nih di Cirebon, saya mau bikin musik seperti ini. Dan mereka bikin. Dan anak-anak Cirebon tuh bikin panggung sendiri. Keren di situ, Mas. Dan beberapa banyak ya, kayak kolektif. Mereka main sendiri, tonton teman-teman sendiri, support sendiri. Gitu. Wih, iya. Ini udah jalan sendiri, mereka rilis kaset dan lain-lain. Kemarin teman-teman Cirebon bikin 0231 calling, jadi kayak label untuk musisi-musisi atau anak muda Cirebon lah. Jadi itu beragam. Jadi itu panggung buat ngapresiasi teman-teman atau musisi-musisi Cirebon yang udah rilis lagu biar ketiga. 0231. Iya. Kode Cirebon. Ya. 0231 calling. Iya. Itu apa? Apa namanya 0231 calling itu apa bentuknya? Apakah komunitas? Nama konser. Jadi kayak mengapresiasi musisi-musisi yang ada di Cirebon yang sudah berkarya banyak, mengeluarkan karya fisik dan lain-lain dan tur banyak kota, kita bikin panggung ya. Yang lain kayak musisi muda yang baru. Iya. Itu. Iya. Itu loh. Sampai bikin panggung sendiri. Iya. Dan itu kolektif. Yang Kolektif. Dari siapa-siapa. Single father. Pak Dul, jangan ngaji aja sekali. Nanti saya undang ya. Iya, boleh. Iya. Oke. Nah, itu dari situ kan misalkan kayak teman-teman manggil band dari luar kota, berkoneksi di situ akhirnya. Iya. Terus kamu main di Berjejaring di situ ya. Membuat ekosistemnya di situ ya. Betul sekali, Mas. Saya algoritmanya Gus Iqdal, Gus Baha, Gus Aldi, apalagi Kang Mus nih, Gus Aldi terus. Aduh, memang sempit Pak. Kita di era digital tapi sempit Pak. Iya. Karena diatur sama algoritma itu. Iya ya, aduh, kita Lebih lihat. penasaran dah. Ini terhadap hal yang mungkin selain yang saya suka tuh ada apa sih? sebenarnya? Iya, penasaran Penasaran nggak sih? Penasaran. Iya. Aduh, Dan keren Mas. Apa ya? Cirebon sekarang keren. Aja, saya kurang nggak tahu lagu-lagu sekarang. Iya. Tahu-taunya lagu-lagu zaman dulu Iya. gitu kan. Iya. Ya karena
saya mendengarkan apa yang saya suka aja. Iya. Kalau musiknya, Nah itulah algoritma Pak. nah itu. Nah pendengarnya tuh sekarang anak-anak dari bapak, Oh, gitu audiensnya, betul. Iya. Kan mau rencana mengcover lagu-lagu lama jadi lagu zaman sekarang cover lagu apa gimana, ada rencana ke situ nggak? nah ya. Seperti Kalau Edaman, kalau untuk Bohong. iya, kalau untuk mengcover secara produksi itu enggak, Itu harus original dulu. enggak. Tapi saya mengcover itu mungkin di off air aja, di panggung di aja. panggung, ya pas sound. mengangkat lagi lagu-lagu Tuh, ya. Iya, karena sebenarnya lagu-lagu itu kan mereka juga tahu sebenarnya. Anak-anak muda sekarang Iya juga tahu. gitu. Nah, untuk memancingnya dari cover-cover lagu tersebut. Iya. Kalau untuk diproduksi itu enggak. Ya. Ya harapannya sih mungkin nanti ada teman-teman lah yang bisa mengcover itu. Iya. lagu lama yang Iya. kita penyanyinya udah almarhum. Betul. Nah, tapi kalau begitu tuh ke bentuk sama royalti. Nanti dia diatur di platform Manajemen. digital. Oh. Jadi di dalam platform digital itu biasanya dipertanyakan apakah musik ini cover atau original gitu. Nah, kalau tidak jujur misalnya original nanti kedetek Pak, kedetek di dalam hak ciptanya tuh bahwa ini sudah ada, sudah pernah diproduksi. Sekarang lagi rame-ramenya ribut royalti. Iya, karena Iya. Dian Record juga kan sudah mengurus itu. Jadi lagu-lagu Yoyo ya wis pasti kedetek ketika ada teman-teman yang mengcover gitu. Hak cipta itu ya. Hak ciptanya. Lagu Nengsi pun sama. Kalau lagu zaman dulu kan enak kita didengarnya adem. Iya. Diangkat lagi. Iya. Dengar dari lagu yang zaman sekarang Betul. biar anak muda itu bisa mendengar lagi lagu. Iya, iya. Kalau yang mengcover belum ada ya? Belum ya? Belum ada. Jadi kita memang fokusnya di produksi, memproduksi sebuah ya lagu lah ya, lagu-lagu dan proyek ini menjadi salah satu mungkin bentuk kalau menurut saya ya, karena belum ada di sini. Iya. Mungkin yang pertama saya mencoba di dunia Starling gitu tuh, Starling dangdut. Backstreet Orkes sih, ya. Makanya saya tuh menamakannya Orkes Starling Nusantara, Mas. OTN. Karena harapannya bisa dikenal oleh seluruh Indonesia gitu. Saya mau menjawab Doa sih sebenarnya. menjawab pertanyaan Kang Mus, kenapa musik Starling kelas panturaan ngedut pada jadi P3K? Saya punya teman Pak Ulan, Gejok Bumi. Jadi PNS sekarang. Ulan, Gejok Bumi. Penyanyi, Gejok Bumi. Oh, judulnya Iya, Gejok Bumi, Ulan. Udah di PNS sekarang. Di SMA 5 sekarang. Kan ke Magelang. Dipindah ke Magelang. Ciperna. Lalu dia honor di SMA 5, daftar PNS, keterima sekarang di Magelang. Oke. Itu berhenti otomatis. Tapi kalau musik kan tetap diingat terus Pak. Iya. Opanya ada PNS minang ya. Nongol tapi ning kantor. Tembang di kantor. Iya. Oke, maksudnya sanggar masih ada ya sanggarnya? Sanggar masih. Itu sanggar itu apa? Untuk kaderisasi kah atau mengenalkan musik? Saya kalau di sanggar tuh sebenarnya jadi saya punya keresahan. Pada waktu itu kondisinya Desa Klayan tuh banyak cerita bahwa di Klayan tuh dulu keseniannya sangat hebat. Ada sandiwara, ada penari, banyak apa. Tapi di era saya tidak ada jejaknya, Pak. Maka nggak ada jejaknya, hanya cerita aja, Pak. Cerita. Iya, jadi wah pemain pengrawit kupirang-pirang. Nayaga tuh banyak katanya. Tapi siapa yang punya gamelan di Klayan? Nggak ada ternyata. Nah, dari keresahan itulah saya mencoba untuk mencari, mengidentifikasi, menginventarisir lagi. Iya, menginventarisir lagi orang-orang yang memang dulu pernah di kesenian. Mungkin memang dulu ada karena saya waktu zaman kecil itu. Ya, Pak. Tahun berapa, Pak? Tapi di era saya tuh udah ada. 84 saya. 84. Beda. Padahal bedanya nggak jauh, Pak. Ya, tapi 3 tahun belum ngerti, Pak. Soalnya waktu Turun pada tenget ya, saat apa itu, istilahnya? Kalau obrol bulan puasa, itu pakainya kendang pencak. Asli, Langsung. pakai kendang pencak, ada sulingnya, ada kendangnya, ada gongnya. Beli klien.
di Adi Dharma. Oh, iya, Dharma. Nah, di Pelayan saya kurang tahu tuh masih ada. Memang Pak di Dan itu yang punya sepuh. di tahun-tahun itu memang Mas. Nah, setelah sepuhnya nggak ada, ya itu nggak ada. Mm-mm. Mungkin nggak ada yang meneruskan atau nggak ada yang merawat atau gimana. Jadi hanya sebuah cerita, pada akhirnya saya wah kayaknya ini kalau dibangkit ya bukan dibangkitkan, istilahnya coba dicolek lagi lah ya untuk hidup kembali. Mm-mm. Kayaknya menarik gitu. Oh, iya, iya, iya. Meskipun di dalamnya terjadi banyak dinamika. Tapi pada akhirnya alhamdulillah saya bisa mewujudkan itu pelan-pelan. Iya, Banjar Iya, Patroman. Sobat Apa? Banjar Patoman. Sobat Soban Banjar Patroman di Kayan. Sanggar ya. Dan itu pun ya masyarakat yang menamakan Iya, sanggar iya, itu. iya, iya. Jadi saya hanya menginisiasi hanya untuk Menginisiasi, membuat, menemani. terus narik anak-anak, narik pelatih sok monggo rumah dilatih. itu tuh, ya, Bukan waktu- di sanggar. Sanggar. Ada tempatnya di kebon Pak, Oh, Mm-mm. di pesantren tuh, depannya Depan pesantren. Yang Tuh. pesantren yang bubar. Iya, yang bubar betul. Pesantren bubar. Emang bubar kok? Emang bubar, Bra. Bukan bubar, diusir. Diusir, lebih tepatnya Lebih diusir. tepatnya diusir. Iya, diusir. Nah dari situ saya coba kumpulin teman-teman, bikin kegiatan berkesenian. Oh, iya. Itu sih Mas. Oke, menarik. Waduh, ini sudah hampir 1 jam nih Om Cepe. Kasihan kamera. Apa sampai jam 2 juga. Kopi saya belum habis. Iya, ini Perjanjiannya sampai kopi habis. iya. Ini bukan masalah obrolan tapi masalah kameranya. Oke, ini. siap. Ini kameranya nggak prepare, Iya. Om Cepe, sorry. Siap. Nah, Om Cepe, kalau teman-teman pendengar Nada Dakwah pengen menikmati orkes Starling Nusantara Sumpah Edan seperti apa, Mak? Di mana atau apa gitu? Untuk bisa mendengarkan yang jelas punya telinga dulu, Pak. tuh. Ya bisa dinikmati di Nggak mudah. ya gitu. Jelas itu. Ya. Iya. Gimana? Yang ketiga ada lagi Pak? Bisa membaca nggak? Karaoke-nya nggak? Belum ada. Oh. Belum ada karaoke. Ya nanti saya insya Allah dibikin. Mm-mm. Bisa didengarkan di semua platform digital, Tapi karaoke jangan seru-seru ya, angus ya, dalam hati aja. di YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, WA dan lain-lain. Tinggal ketik Sumpah Edan. Tinggal gitu ketik ya. Sumpah Edan. Dan kalau mau ngundang, ya nanti tinggal kontak Mas Dul nggak apa-apa. Wih, tiba-tiba jadi manajer. Ya, atau ada di Instagram juga Ah. The Hendrix namanya, The Hendrix Instagramnya thehendrik.ot. OT. Ya, Orkes Starling, bukan Orkes orang tua. bukan Ah, itu. thehendrik.ot. Wah, menarik. Ya di follow lah nanti. Harus follow. Iya, saya ingat dulu Iwan Fals ketemu dengan Kiai Sepuh, Kiai Abdul Hanan. Maktum Hanan di Babakan Ciwaringin Cirebon. Lalu ngobrol-ngobrol soal musik, soal pesantren. Terus Mama Mahtum bilang musik adalah dakwah, Pak. Tuh. Media dakwah. Jadi saya meyakini bahwa musik itu ya media dakwah. Ya dakwah tapi diberikan art seni-seni sehingga enak didengar. Pada prinsipnya itu mengajak kebaikan. Misalnya kayak Om Cepe tadi di Sumpah Edan itu keresahan pekerja migran supaya tetap semangat berkeluarga, itu kan pesan moral. Ya. Dan itu dakwah, mengajak kebaikan. Kira-kira begitu di episode Ronda Dakwah yang ke-7 bersama Om Cepe. Yap, istimewa. Terima kasih Om Cepe. Ini sorry saya nanya. Ronda dan dakwah ada media sosial atau apa? Cuman YouTube. Oh, cuma YouTube aja. Silakan cek di YouTube aja. Iya. Ronda dan dakwah. Iya. Ini bukan untuk produksi, tapi untuk tambah nganggur. Iya, siap. Tambah turu sore. Iya. Enggak sedang-sedang. Intinya silaturahmi Ya, ya kalau ada teman tadi intinya silaturahmi, terus yang kedua banyak teman, banyak jejaring. Kemarin di episode yang kedua kita ngambil tema ambulan. Besok tayang lagi ada yang menghubungi, Pak Isun butuh ambulan. Ya. Mantap. Artinya ini berkah, Iya. manfaat. Alhamdulillah. Begitu. Alhamdulillah. Pak saya butuh ambulan. Serius kamu? Serius katanya. Itu badan mau butuh ambulan. Itu setelah lihat
itu Roda dan Dakwah. Nah, mudah-mudahan di episode yang ke-7 kita ngundang Om Cepe. Langsung diundang. Angus nanti imtihan madrasah diniyah. Siap. Nanti genrenya bukan genre Iya, genre iya, menaring kita. Ganti bukan band kepet tapi tarlingan. Terima kasih semuanya. Om Cepe dan semuanya, sampai Thank you, ketemu thank lagi you. di Makasih ya. Dakwah. Follow thehendrik.ot. Wow.